Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ubaidillah. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara. Di sini kami ingin menjelaskan sistem perencanaan produksi dalam mata kuliah pengantar teknik industri. Perancangan sistem produksi. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut: memahami perancangan sistem produksi, menjelaskan proses perancangan produk, menguraikan proses perancangan dalam sistem produksi. Petunjuk pembelajaran. Dalam mempelajari materi ini, ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu pahamilah konsep dan teori teknik industri. Kerjakanlah latihan-latihan soal. Apabila memenuhi kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini dengan membaca referensi lain. Anda juga mendapatkan pengetahuan tambahan, dan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat Anda pecahkan, catatlah, kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Uraian materi pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas tentang perancangan sistem produksi, proses perancangan produk, pengembangan teknologi, serta hubungannya dengan perancangan analisa kerja, ergonomi, dan perancangan sistem kerja. Perancangan sistem produksi diawali dengan merancang produk yang akan diproduksi. Merancang produk atau desain produk merupakan persyaratan atau produksi. Hasil keputusan desain produk selanjutnya ditransmisikan ke operasi sebagai spesifikasi produksi. Desain produksi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Pada era globalisasi, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia industri sangat besar. Persaingan yang semakin ketat dalam bidang perdagangan, industri, dan pendidikan harus diantisipasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan melakukan inovasi. Metode rekayasa melalui integrasi dan penggunaan sejumlah elemen teknologi pada proses produksi. Perancangan stasiun kerja dan metode kerja bukan hal mudah. Kesalahan dalam perancangan maupun metode kerja akan berdampak buruk pada proses secara keseluruhan. Proses perancangan. 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai pendekatan dalam merancang produk adalah sebagai berikut. Menarik pasar. Produk ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Jenis-jenis produk yang akan diproduksi ditentukan melalui riset pasar atau maupun balik pelanggan. Mendorong teknologi produk diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Penggunaan teknologi sangat dominan melalui penelitian dan pengembangan serta operasi yang agresif diciptakan produk yang memiliki keunggulan dan keuntungan alami dalam pasar. Antar fungsional. Proses pengembangan produk tidak dapat dilakukan dengan menarik pasar atau mendorong teknologi, melainkan ditentukan oleh usaha antar fungsi yang terkoordinasi, baik itu fungsi pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Proses perancangan produk. Kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan mengembangkan produk dan memperbaiki produk secara terus-menerus. Gambar di bawah ini merupakan langkah-langkah perancangan yang diawali dengan konsep perancangan produksi. Material siap dilakukan produksi. Ada desain company, hot specs desain company, pre-meti design, review, dan real. Pre-production build, tool design, dan build.
desain review, dan realisasi. Production unit, production engineering, manufacture engineering, dan produksi. Konsep perancangan atau rancangan pendahuluan merupakan tahap awal dari proses produksi yang terkait dengan pengembangan ide-ide untuk mengembangkan suatu produk. Dapat dikembangkan bila memenuhi beberapa pengujian atau analis, antara lain potensi pasar, kelayakan dari segi keuntungan dan kesesuaian operasi. Tujuan melakukan analisa dalam mengidentifikasi ide terbaik. Kemudian dibuat prototipe dan proses pengembangannya. Prototipe merupakan bentuk tiruan yang menyerupai produk akhir. Untuk mengesahkan penampilan, performance, pemasaran, dan teknik dilakukan pengujian. Salah satu cara untuk menilai penampilan pasar adalah membuat sejumlah prototipe yang cukup untuk mendukung uji pasar dari produk tersebut. Maksud dari pengujian pasar adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dari tanggapan pelanggan mengenai produk tersebut. Prototipe juga diuji untuk mengetahui penampilan teknis produk yang bersangkutan. Sebagai akibat pengujian prototipe ini sering terjadi perubahan-perubahan rekayasa. Jika pengujian tinjauan awal terhadap prototipe telah memenuhi syarat, tahap selanjutnya melakukan produksi awal dan perancangan alat termasuk penginstalan peralatan tersebut. Pada tahap ini, sesuai dengan hasil pengujian prototipe, perubahan-perubahan tentu dapat digabungkan menjadi rancangan akhir. Jika terdapat produk, dapat diuji lebih lanjut untuk memastikan penampilan produk akhir. Setelah semua memenuhi syarat, maka perancangan dapat diluncurkan ke bagian produksi. Suatu paket informasi perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa produk memungkinkan untuk diproduksi. Isi dari paket informasi ini antara lain mengenai teknologi, data pengendalian kualitas, tata cara pengujian penampilan produk, dan sebagainya. Kendala-kendala perancangan produksi tersebut antara lain ide-ide yang muncul dalam perancangan produk sangat kurang. Persaingan pasar yang sangat ketat menuntut produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bernilai tinggi. Ada perlindungan terhadap konsumen, baik dari lembaga pemerintah maupun dari masyarakat. Biaya dalam perancangan produk sangat besar karena produk baru merupakan hasil dari sejumlah besar gagasan yang ada. Pengembangan teknologi. Di antara elemen pengembangan teknologi tersebut adalah digital pendukung proses rekayasa dan pengembangan produk seperti computer aided design atau CAD singkatannya, computer aided manufacture CAM, computer aided engineering CAE, dan sebagai perkembangan aplikasi teknologi CAD CAM di industri semakin pesat. Sejalan dengan tuntutan dunia industri pada hardware dan software untuk menghasilkan suatu produk dengan waktu siklus rancangan desain cycle time yang semakin pendek. Terdapat 3 dalam perancangan produk sehubungan dan pengembangan teknologi, yaitu variasi produk, rancangan produk, tiruan, dan standarisasi. Varian produk. Adanya varian produk memberikan sejumlah keuntungan dan kerugian. Keuntungan variasi produk adalah kemampuan menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen pelanggan. Variasi produk yang tinggi akan menimbulkan kerugian. Kerugian antara lain akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi,
kompleksitas yang lebih besar dan lebih sulit, menghususkan peralatan dan tenaga kerja. Rancangan produk tiruan. Cara yang sering dilakukan oleh perusahaan membuat desain tiruan adalah dengan membeli suatu produk yang akan ditiru, kemudian membongkarnya untuk melihat cara kerja. Implementasi produk adalah kemampuan menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen pelanggan. Variasi produk yang tinggi akan menimbulkan kerugian. Kerugian antara lain akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi, kompleksitas yang lebih besar dan lebih sulit, menghususkan peralatan dan tenaga kerja. Rancangan produk tiruan. Cara yang sering dilakukan oleh perusahaan membuat desain tiruan adalah dengan membeli suatu produk yang akan ditiru, kemudian membongkarnya untuk melihat cara kerja. Untuk selanjutnya membuat produk tiruan dengan melakukan perbaikan. Yang kedua adalah dengan cara spionase industrial, yaitu desain produk tentu dicuri atau melalui karyawan yang telah diberhentikan dan kemudian bergabung dengan perusahaan lain atau mendirikan perusahaan sendiri. Produk-produk tiruan biasanya mempunyai kelebihan dalam kualitas dan aspek pemenuhan pasar. Keuntungan dari produk tiruan adalah bahwa rancangan produk pertama biasanya mempunyai kekurangan dan dalam hal respon dari konsumen. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai program pengembangan produk tiruan akan menjadi lebih berhasil dibandingkan dengan perusahaan yang pertama membuat desain produk. Standarisasi. Standarisasi merupakan proses penentuan spesifikasi dari kebutuhan produk barang, baik mengenai ukuran, bentuk, dan karakteristik lainnya. Keuntungan standarisasi antara lain mengurangi macam, tipe, dan ukuran berbagai bahan baku yang harus dibeli dan berbagai barang yang harus diproduksi. Dengan sedikit macam, tipe, dan ukuran akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi, yaitu biaya per unit lebih rendah, berkurangnya peralatan tenaga kerja, dan persiapan produksi yang semuanya akan menurunkan biaya produksi. Kelemahan standarisasi adalah bahwa standarisasi lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Benar saja. Ada latihan soal, kalian bisa kerjakan untuk menambah wawasan. Perancangan sistem produksi. Tujuan pembelajaran: memahami sistem perancangan dan analisis kerja, menjelaskan pengujian data, menguraikan proses pengukuran kerja. Petunjuk pembelajaran: pahamilah konsep dan teoritis dalam teknik industri. Kerjakanlah latihan soal. Uraian materi: perancangan dan analisis kerja. Tujuan daripada metode engineering adalah melakukan perbaikan metode kerja di setiap bagian untuk meningkatkan produktivitas kerja. Faktor teknologi menjadi faktor yang cukup berperan. Metode engineering menyangkut dua hal, yaitu metode study dan work measurement. Tujuan studi metode kerja. Tujuan pokok yang diharapkan dari studi metode kerja adalah perbaikan proses, perbaikan dan penghematan penggunaan material, pendayagunaan usaha manusia, perbaikan tata ruang kerja yang mampu memberikan suasana kerja yang lebih aman dan nyaman. Langkah-langkah yang ditempuh guna mendapatkan hasil analisis yang baik. Identifikasi operasi kerja, dokumentasikanlah langkah, prosedur, dan tata cara kerja yang ada. Buat usulan metode kerja yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan tradisional yang sering digunakan untuk menganalisis metode kerja adalah peta-peta kerja. Peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan serta secara sistematis dan jelas. Simbol-simbol yang digunakan pada peta-peta kerja antara lain operasi, pemeriksaan, penundaan, transportasi, dan penyimpanan. Kegunaan dari peta proses operasi adalah untuk mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya, untuk memperkirakan kebutuhan akan bahan baku, sebagai alat untuk menentukan data letak, sebagai alat untuk melakukan perbaikan, sebagai alat untuk latihan kerja.
Analisis tiap-tiap komponen. Analisis untuk peta proses operasi dibatasi hanya untuk operasi dan inspeksi. Peta aliran proses merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dan operasi. Kegunaan peta aliran proses dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk mengetahui aliran bahan mulai masuk proses sampai aktivitas berakhir. Untuk mengetahui jumlah kegiatan sebagai alat untuk melakukan perbaikan, memberikan informasi masalah waktu penyelesaian. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja adalah pengukuran waktu standar atau waktu baku. Menurut Barnes, waktu standar dapat digunakan untuk penentuan jadwal dan perencanaan kerja, penentuan biaya standar, dan sebagai alat bantu dalam mempersiapkan anggaran. Estimasi biaya produk, penentuan efektivitas mesin, penentuan waktu standar yang digunakan, penentuan waktu standar yang digunakan untuk sebagai dasar untuk upah tenaga kerja, penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk pengawasan biaya tenaga kerja. Proses pengukuran waktu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan pengukuran waktu secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu baku dan dengan menggunakan data waktu gerakan seperti the work vector system, method time measurement, basic motion time study, Minyard operation sequence technique, dan sebagainya. Langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan pengukuran adalah penetapan tujuan pengukuran, melakukan penelitian pendahuluan, memilih operator, melatih operator. Pengujian data. Kegiatan pengujian dimulai dari analisis atau konsistensi kerja operator sampai dengan analisis atas jumlah data yang seharusnya dikumpulkan. Penyesuaian dan kelonggaran. Pemberian penyesuaian dapat dilakukan dengan mengalihkan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian. Metode-metode untuk menentukan penyesuaian antara lain the Westinghouse system, synthetic rating, speed rating atau performance rating, objective rating. Secara umum, kelonggaran dapat dibagi menjadi 3. Kelonggaran kebutuhan pribadi biasanya bersifat alamiah dan manusiawi. Kelonggaran untuk menghilangkan kelelahan. Kelonggaran diberikan jika terjadi hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan, seperti misalnya menerima perintah kerja atasan, listrik padam, peralatan rusak, dan menerima telepon dan sebagainya. Waktu baku. Adanya penyesuaian dan kelonggaran ini, maka untuk menghitung waktu baku dapat menggunakan formula. Demikian video pembelajaran sistem perencanaan produksi kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknik industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.